Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Erlin dengan NIM 2191439. Kelas 4B PG PAUD Universitas Muhammadiyah, Fakultas FKIP. Di sini saya bertugas untuk memenuhi mata kuliah metode pengembangan bahasa di mana bercerita dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga yang saya akan bawakan yaitu tentang mengenalkan anggota tubuh kepada anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan cerita tersebut tentang anggota tubuh, kemudian anak-anak usia dini menebak cerita tersebut. Langsung saja cerita yang pertama yang saya akan bawakan yaitu anak usia dini harus menebak cerita yang saya ceritakan. Anak-anak yang soleha, aku membantumu untuk melihat, tapi harus di tempat yang ada cahaya. Kalau di tempat gelap, aku tidak dapat berfungsi. Bentukku secara utuh itu bulat. Rawat kesehatanku dengan mengonsumsi sumber vitamin A. Tidak berinteraksi dengan layar terlalu lama dan membaca sambil tiduran. Aku harus ditemani si kacamata supaya penglihatanku jelas. Dari cerita tersebut, anak usia dini bisa menebak bahwa cerita yang saya ceritakan itu menjelaskan tentang mata. Berarti mata di sini berfungsi untuk membantu kita untuk melihat secara jelas. Apabila mata sudah melihat tidak jelas, berarti kita harus memakai kacamata agar kita bisa melihat dengan jelas. Cerita yang kedua. Ada dua anak yang sedang berbisik. Aku bisa mendengar obrolan mereka. Rasa-rasanya ada suara adik bayi yang menangis dari ruang sebelah. Apa kalian juga mendengarnya? Aku membantu kalian untuk mendengar, tapi aku hanya ingin mendengar yang baik-baik saja. Aku enggan mendengar hal-hal buruk, yang kotor, tidak sopan, ataupun membicarakan keburukan orang lain. Dari cerita itu berarti itu menceritakan tentang telinga. Di sini telinga berfungsi untuk mendengar sesuatu yang baik-baik, tetapi terkadang mendengar hal-hal buruk yang mungkin enggan untuk mendengarnya. Baiklah, cerita yang ketiga. Kami bagian tubuh yang berada di bawah. Kalian bisa memakaikan sepatu ataupun sendal pada kami saat berpergian. Kami bisa berjalan maupun berlari, membawamu pergi kemana saja. Kami sepasang kanan dan kiri. Hanya saja kami selalu beriringan, tidak bertugas sendiri-sendiri. Meski kami menopang, tubuh kami tidak merasa berat karena kami tahu itu sudah menjadi tugas kami, dan Allah sudah melengkapi kami dengan kekuatan untuk melakukan tugas tersebut. Dari cerita itu, anak-anak bisa menebak bahwa cerita itu menjelaskan tentang kaki. Berarti kaki berfungsi untuk menopang tubuh yang sudah diberi tugas kepada Allah. Baik, cerita yang keempat. Aku barisan yang berada di dalam. Baru aku akan terlihat jelas jika kalian tersenyum ataupun membuka mulut. Barisanku membuat makanan yang kalian makan menjadi halus sebelum tertelan. Supaya aku berfungsi dengan baik, kalian harus rajin menyikatku. Bayangkan jika aku rusak, kalian akan kesakitan, merasa ngilu, dan menambal atau mencabutku. Makanan pun tak enak dirasa.
Dari cerita itu, anak-anak bisa menebak bahwa cerita itu menjelaskan tentang gigi. Berarti di sini gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan apa saja yang masuk ke dalam mulut sebelum tertelan, supaya kita memakannya juga atau menelannya dengan baik, tidak merasa terlalu besar makanan yang masuk. Gigi akan membantu mengecilkan atau menghaluskan makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut. Baiklah, cerita yang keempat, anak-anak harus menebak cerita yang keempat atau cerita yang kelima tersebut. Sedapnya aku mencium bau masakan lezat yang berasal dari arah dapur. Ibu memang sudah menyiapkan santapan siang, tapi tiba-tiba bau busuk disertai bunyi menggangguku. Ada yang buang angin rupanya. Siapa gerangan? Oh tidak, ternyata diriku sendiri. Sambil tertawa. Ada bau apa lagi ya di sekitar sini? Oh, bau kaos kaki. Bau kaos kaki di kolong meja nih. Dari kaki siapakah bau ini berasal? Tugasku memang membau. Adakah yang bisa menebak apa dari cerita tersebut itu menceritakan tentang anggota tubuh apa? Berarti itu menceritakan tentang anggota tubuh hidung. Di sini hidung berfungsi untuk sebagai alat indera penciuman atau mengendus. Baiklah, mungkin itu saja cerita yang saya bawakan mengenalkan anak usia dini tentang anggota tubuh. Jika sekiranya mungkin tidak semua anggota tubuh yang saya ceritakan, tetapi dari beberapa anggota tubuh di sini sudah terlihat jelas bahwa semua anggota tubuh masing-masing memiliki fungsi tersebut. Dan dengan itu mereka juga bertugas sesuai fungsinya masing-masing. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.